Belajar berpikir melatih kita untuk belajar bagaimana memikirkan pikiran yang kita miliki sebelum kita memikirkan pikiran yang dimiliki orang lain. Hari ini kita akan membahas mengenai eksperimentasi polimetrik terhadap gendang Singindungi Karo. Eksperimentasi merupakan sebuah percobaan terhadap beberapa individu ataupun kelompok yang bersifat menawarkan sebuah konsep ataupun sistem pemikiran baru yang belum pernah ada, sehingga nanti menghasilkan sesuatu buah pikiran ataupun memiliki sumbangsi pikiran yang baru mengenai bagaimana menerapkan sebuah sistem polimetrik terhadap sebuah instrumen, yaitu gendang Singindungi. Seperti yang kita tahu bahwasanya ritmis menjadi wadah dalam pengekspresian ritme dan irama, sehingga bagaimana ritmis dapat merepresentasikan sebuah musik yang juga di dalamnya baik itu termasuk melodi ataupun tanpa melodi. Berbicara mengenai ritmik, pastinya kita juga bisa mengaitkannya ke polimetrik, yang dimana polimetrik sendiri poli artinya banyak dan metrik itu bisa menjadi pecahan dari ritmik, sehingga polimetrik dapat diartikan pecahan ataupun kumpulan dari berbagai ritmik yang dimainkan dalam sebuah komposisi, baik menjadi sebuah motif maupun di luar menjadi motif. Perbedaan-perbedaan kebudayaan yang juga memiliki sifat poli di dalam Indonesia ini membuat perbedaan itu menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki oleh negara ini, tetapi juga bisa menjadi kelemahan terbesar yang dimiliki negara. Seperti salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara, yaitu Karo. Masyarakat Karo juga memiliki kesenian tersendiri, memiliki adat istiadat tersendiri, memiliki kebudayaan tersendiri, dan juga memiliki satu konsep yang cukup menarik, yaitu konsep gendang pada masyarakat Karo. Beberapa definisi gendang pada masyarakat Karo yaitu antara lain gendang sebagai ensemble yang dinamakan gendang 5 sendalanan dan gendang 7 sendalanan. Ada gendang sebagai judul lagu ataupun repertoar seperti gendang Simelungun Rayat, gendang Oda-Oda, dan gendang Patam-Patam. Dan ada juga gendang sebagai instrumen. Gendang sebagai instrumen yang akan menjadi fokus di dalam pembahasan ini, yang dimana akan melakukan eksperimentasi polimetrik terhadap gendang itu. Kita akan fokus dalam membahas gendang Singindungi, yaitu gendang sebagai instrumen. Dalam segi bentuk, gendang Singindungi kurang lebih seperti ini. Gendang Singindungi ini juga terdiri ataupun dibuat dari beberapa bahan yang memiliki hubungan dengan kosmologi masyarakat Karo, seperti membran dari kulit napuh. Napuh merupakan sejenis kancil, ya, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga menjadi salah satu makanan tradisi yang cukup fenomenal pada masyarakat Karo. Yang kedua, ini ada bambu. Kulit kancil tadi, kulit napuh tadi dikelilingi dengan bambu dengan erat supaya bisa memberi resonansi bunyi yang tinggi maupun rendah, sehingga kita bisa mengatur seperti apa bunyi yang kita inginkan melalui pukulan kita. Dan ini ada batang tualang. Batang tualang ini mitosnya adalah batang tertinggi pada masyarakat Karo dulunya, dan ada satu nabi yang menjaga batang ini. Kemudian ditarik menggunakan kulit kerbau, yang dimana kerbau selalu digunakan untuk membajak sesuatu, untuk menghasilkan tanaman sesuatu yang nantinya akan kembali lagi kepada si penanam itu ataupun kepada masyarakat itu, karena apa yang dia tanam itu yang akan dia makan nantinya, baik itu padi ataupun tumbuh-tumbuhan lain ataupun apa yang sedang dia tanam di ladangnya. Dan kemudian ada stiknya. Instrumen ini tadi dipukul menggunakan stik yang berasal dari jeruk purut, yang dimana jeruk purut selalu menjadi istilahnya sampo pada masyarakat Karo. Jadi ada
istilah keramas yaitu erpangir pada masyarakat Karo itu menggunakan jeruk purut, yang dimana jeruk purut secara saintifik bisa menghilangkan kotoran-kotoran, bisa menghilangkan ketombe dan membuat rambut menjadi lebih segar. Gendang Singindungi ini menghasilkan dua resonansi suara ataupun dua jenis suara, yaitu tang dan tih. Saya akan mencoba memainkannya. Ini adalah suara tang dan ini adalah suara tih. Sehingga jika digabungkan menjadi tang tih. Nah, cara memainkan gendang Singindungi ini sebenarnya memiliki beberapa ritmis kaku di dalam Karo, tetapi karena saya menawarkan metode polimetrik, saya akan mencoba memainkan gendang ini menggunakan metode polimetrik. Ada beberapa ritmis yang dimiliki oleh masyarakat Karo karena definisi gendang sebagai ensemble tadi, ada gendang 5 sendalanan dan gendang 3 sendalanan. Definisi gendang sebagai instrumen ada gendang Singindungi, ada juga gendang sebagai repertoar, yaitu ada 3 repertoar yang biasanya dipakai dalam adat Karo. Yang pertama ada Simalungun Rayat, yang kedua ada oda-oda, yang ketiga ada patang-patang. Setiap repertoar ini memiliki beberapa cak-cak ataupun beberapa ritmis yang dimiliki di dalamnya. Contohnya di dalam Simalungun Rayat ada 3 cak-cak, yaitu yang pertama cak-cak kedua, cak-cak tiga, di repertoar kedua biasanya memiliki cak-cak yang cukup variatif, tetapi ini yang menjadi cak-cak dasarnya, yaitu repertoar odak-odak. Jika kita ingin melakukan variasi, bisa juga seperti ini. Repertoar ketiga ada patam-patam yang juga memiliki beberapa cak-cak, yaitu sebagai berikut. Variasi. Kita kembali ke awal bahwasanya penjelasan mengenai polimetrik yang akan diaplikasikan ke dalam gendang Singindungi, yaitu ini. Saya akan mencoba untuk memainkan bagaimana gendang Singindungi ini dengan ritmis aslinya dan bagaimana ketika dimainkan dengan polimetrik. Ini merupakan ritmis Simalungun Rayat yang menjadi salah satu yang diiringi instrumen oleh gendang Singindungi ini. Dari sekarang kita akan mencoba menerapkan polimetrik ke dalam gendang Singindungi ini, tetapi masih tetap menggunakan esensi ritme Simalungun Rayat, yaitu ritme salah satu ciri khasnya akan seperti ini.
penggunaan sistem polimetrik ataupun metode polimetrik ini bukan menjadi salah satu solusi, tetapi bisa menjadi salah satu tawaran ketika untuk mengenal instrumen ini, sehingga nanti bisa mengenal seperti apa ensemble-nya dan juga bisa mengenal seperti apa kebudayaan Karo itu sendiri. Kita bisa menggunakan metode polimetrik yang dimana metode polimetrik ini tidak memiliki kesalahan di dalamnya, karena ketika kita bermain di dalam kategori polimetrik, maka itu hanya insting si pemain itu yang dituangkan ke dalam bentuk bunyi melalui dimediai oleh gendang singindungi ini, sehingga ketika tidak sesuai pakem dan juga tidak sesuai motif ritmis gendang singindungi Karo juga tidak menimbulkan sebuah kecurigaan bahwasanya itu salah, karena itu tetap di bawah naungan polimetrik. Tetapi ketika dibawa ke adat ataupun ke peristiwa budaya Karo, itu tidak bisa digunakan karena memiliki aturan-aturan ataupun pakem-pakem tertentu, baik itu secara ritmis maupun secara kebudayaan itu sendiri. Nah, demikianlah diskusi kita mengenai eksperimentasi polimetrik terhadap ritmis gendang singindungi Karo. Mari kita mencoba mengenal seperti apa diri kita sendiri dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan kita, sehingga kita tidak hanya menerima cekokan dari budaya luar yang bahkan kita tidak kenali seperti apa kebudayaan itu. Salam budaya.